tujuan kita awalnya untuk pemberdayaan masyarakat. Dan alhamdulillah setelah ada budidaya ini peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa berhasil. Asik, kita panen udang. Sebelumnya, air tambak sudah dikurangi agar tidak terlalu dalam. Jadi, udangnya lebih mudah ditangkap. Memanen udang menggunakan jaring yang ditarik bersama-sama agar lebih praktis. Tambak udang yang saya panen milik kelompok Posdaya Mulyosari, Dusun Soge, Desa Sidomulyo, Ngadirejo, Pacitan. Udang yang ditambak berjenis Faname, yang disebut juga udang putih. Udang Faname sendiri berasal dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin dan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 90-an. Udang Faname dibudidaya sebagai pengganti udang windu yang semakin sulit ditambakkan karena serangan virus white spot. Kelompok Posdaya Mulyosari membudidayakan udang Faname sejak tahun 2013 silam, beranggotakan 10 orang warga. Nah, Pak Suryo adalah kepala desa Sidomulyo yang juga menjadi penasihat kelompok. Panen perdana kelompok kala itu cukup berhasil, mencapai lebih dari 3 ton, dari 3 tambak berukuran 600 meter persegi. Nah, jadi untuk memanen udang Faname ini minimal harus menarik 2 kali jaring. Karena kalau hanya 1 kali saja, itu masih banyak udang yang keluar dari jaring. Dan sayang banget masih banyak udang yang tersisa. Termasuk sekarang ini udah tarikan yang kedua loh. Budidaya udang Faname tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jenis media untuk tambak yang digunakan pun bervariasi. Mulai dari tambak beralas tanah, kolam semen, kolam bak besar, alas terpal, dan tambak beralas plastik seperti yang dimiliki oleh kelompok Mulyosari ini. Udang Faname pasarnya terbuka luas, terutama untuk permintaan ekspor, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membudidayakannya. Udang Faname memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan bersuhu rendah dan adaptif terhadap perubahan kadar garam. Tingkat kematiannya relatif rendah. Nah Pak, kalau sistem panen untuk udang Faname ini, sistem panennya seperti apa yang digunakan, yang dipakai? Kalau panen total dengan luasan 600 meter persegi itu hasilnya terbatas. Tapi kalau menggunakan sistem parsial, kita bisa menggunakan kepadatan lebih tinggi dibanding dengan panen total. Satu contoh yang kita lakukan ini, kita sudah 2 kali parsial dan ini panen totalnya. Kira-kira kalau kita jumlah nanti sekitar 5 ton. Pada usia udang 65 hari mulai dilakukan parsial pertama. Jumlah yang dipanen maksimal 30% dari total udang yang ada di satu kolam. Selang 15 hari setelah panen pertama dilakukan panen kedua. Untuk 1 kali tebar benur bisa dipanen 3 hingga 4 kali dalam satu siklus tergantung kondisi udang. Setelah 2 siklus menggunakan panen parsial, keuntungan kelompok jauh meningkat, bahkan mencapai 50% dari hasil panen pada umumnya. Berat! Nah, untuk ukuran udang yang sesuai dengan permintaan pasar itu yang seperti apa sih? Yang besar ini untuk kelas ekspor, kalau yang kecil ini untuk kelas lokal. Untuk yang besar ini kita mencapai kira-kira sekitar 90-100 hari. Nah, makanya karena ini nilai ekonomisnya lebih tinggi, kita lebih mengacu pada yang besar. Udang yang ukurannya tidak memenuhi standar tidak ikut ditimbang. Biasanya dibagikan kepada anggota atau dijual dengan harga murah. Udang hanya akan dipanen saat pembeli sudah datang ke tambak, lengkap dengan perlengkapan penyimpanan udang pasca panen. Udang Faname dari kelompok Posdaya Mulyosari berkualitas ekspor dan dikirim ke pasar Eropa atau Amerika melalui distributor di Jakarta. Jangan kemana-mana ya, kita merajut asa.